Fenomena ini bukan fenomena baru. Di Indonesia ada kecenderungan publik itu cepat nuding Tionghoa kalau ada sesuatu yang besar yang berurusan dengan duit, apalagi kalau duit hilang. Mau bisnis apapun ya guys ya, even bank, gym atau bubble tea lah, mewah dikit itu langsung stigmanya, oh ini paling punyanya konglomerat Cindo nih. Gold Gym tutup, member rugi miliaran. Manajemen diam 1000 bahasa. Netizen 62 kepo, ini punyanya China ya. Biar gak seujon kita bahas tuntas. Dajiahao, wo jiao Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kaos yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom nama marga temen-temen sendiri. Bisa nama lengkap kayak Intan ini, bisa cuman marga doang. Bisa kecil tulisannya, bisa besar juga. Yang Intan pakai ini efeknya efek emas. Selain efek emas, ada juga efek hologram, efek rainbow, dan efek glow in the dark. Kalau teman-teman nggak mau aneh-aneh tanpa efek juga ada, polo shirt juga ada. Selain custom marga juga ada beberapa karakter Tionghoa lainnya. Seperti yang terbaru ini, Nejaya. Ada juga Kuan Yu di Operasi Dr. Hawato, Kaisar Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti. Pokoknya banyak banget, teman-teman silakan kepoi, linknya ada di deskripsi, bisa dicek out via Shopee, open PO sampai tanggal 13, jangan kelewatan. Kalau teman-teman bingung, kepingin cari link produknya kok nggak ada, teman-teman nggak usah sungkan untuk chat admin yang ada di online shop. Okay, let's start! Gold Gym, gym legendaris yang dikenal sebagai Mecca of Building itu mendadak tutup di beberapa kota besar Indonesia. Dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung. Nggak tahu Surabaya tutup apa enggak. Wis pokok banyak ya cabang yang tutup tanpa pengumuman yang jelas. Member pun ngamuk. Udah bayar membership tahunan, paket personal trainer, malah dihadiahi gembok di pintu. Menurut Fortune Indonesia pada tanggal 2 Juli, total kerugian member plus karyawan adalah 4,4 M. Loh, kok tahu hitungannya dari mana? Jadi member-member yang sakit hati dan karyawan yang jengkel ini ngebentuk forum yang namanya Forum Gabungan Forum Korban Gold Gym Indonesia FKGGI. Mereka itu ngomong, aku rugi segini di total 4,4 M. Tapi menurut Kompas yang terbit pada tanggal 3 Juli, total kerugiannya bukan 4,4 M guys, 7,6 M. Nah, di tengah kehebohan ini muncul komentar khas netizen 62. Ini punyanya China ya? Konglomerat Tionghoa kabur lagi ya? Kita mah cuman bisa geleng-geleng, emang semua yang besar-besar, yang elit-elit itu harus punyanya etnis Tionghoa. Oke, Sritek tutup punyanya Tionghoa. Gudang garam juga diambang maut punyanya Tionghoa itu. Tapi ya bukan berarti semua bisnis yang gagal punyanya Tionghoa dong. Klarifikasi dulu, Gold Gym ini bukan brand China. Gold Gym berdiri pada tahun 1965 di Venice Beach, California. Nama pendirinya adalah Joe Gold yang merupakan binaragawan Yahudi Amerika. Brand Gold Gym ini mendunia bukan karena punya kenalan Xi Jinping, tapi terkenal karena badan membernya itu yang kayak patung Yunani. Menurut Forbes, Gold Gym ini kemudian ekspansi ke berbagai negara lewat sistem franchise, termasuk Indonesia. Di Indonesia dia masuk lewat PT Fit and Health Indonesia. Itu pada tahun 2006. Gold Gym itu pertama berdiri di Indonesia, di Menteng Huis, Cikini, Jakarta Pusat. Dalam waktu singkat guys, hanya dalam 2 tahun, di tahun 2008, Gold Gym ini sudah berdiri 9 klub yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Bandung. Pada tahun 2017 sudah berdiri 21 klub guys, dan bukan cuma sekitaran Jawa Barat. Gold Gym sudah ada sampai Surabaya dan Medan. Kenapa bisa tutup tiba-tiba? Menurut Warta Ekonomi, manajemen pusat Gold Gym ini bilang bahwa
penutupan Gold Gym ini itu bukan penutupan resmi. Jadi mereka bilang ini ada ulahnya oknum yang nakal yang bertindak semaunya tanpa izin perusahaan sehingga menyebabkan Gold Gym ini ditutup sementara. Sekarang lagi dilakukan investigasi, kalau sudah kelar bakal dibuka lagi. Omongnya kayak gitu. Kemarin Intan sempat lihat podcast ya, podcastnya Strongman. Di podcast itu ada membernya Gold Gym, ada orang yang punya gym, bukan Gold Gym, tapi dia punya gym besar di Jakarta. Mereka itu saling ngobrol. Membernya Gold Gym ini sempat bingung. Dia bilang loh, Gold Gym yang ada di Ciputra, dia kan membernya Gold Gym yang di Ciputra Mall nih ya, itu nggak pernah rame, nggak pernah sepi loh, rame terus loh. Bahkan kelasnya itu sampai 80%, penuh 80%. Jadi nggak ada tanda-tanda bahwa Gold Gym ini lagi megap-megap, nggak ada tanda-tanda kayak gitu. Makanya tiba-tiba ditutup, member itu pada kaget semua. Terus dia coba tanya, kenapa kok sampai Gold Gym ini tutup? Dijawab, nggak tahu yang ngejawab itu siapa, mungkin salah satu stafnya Gold Gym yang ada di Ciputra ya. Dijawabnya kayak gini, soalnya membernya yang di Ciputra ini kan kaya-kaya nih ya, jadi membershipnya itu setahun, 2 tahunan, atau ada yang lifetime juga gitu loh. Sehingga Gold Gym ini kesusahan mendapatkan duit secara bulanan. Omongnya kayak gitu. Tapi itu pun dibantah sama pemilik gym. Pemilik gym yang ada di podcast itu, dia bilang orang bulanan, member bulanan itu tuh duit kecil banget gitu loh, itu duit receh, paling cuman bisa untuk nutup bayar listrik kayak gitu. Pendapatan terbesarnya gym itu ya dari member yang sudah bayar tahunan, terus gitu ditawarin PT, soalnya PT kan mahal. Kalau PT-nya laku, mestinya gymnya itu sehat. Cash flow-nya itu sehat. Dan membernya itu bilang PT-nya itu laku, sehingga ya bingung lah kenapa kok Gold Gym itu bisa tutup. Stafnya Gold Gym itu bilang kalau mungkin Gold Gym ini bakal pindah jadi UFC. Kalau cuman ganti nama doang, mestinya member itu nggak masalah ya, asal benefit dan keanggotaannya itu tetap, atau nggak dioper ke Gold Gym yang jauh di seberang sono. Ya orang itu kalau ikut join membership kebugaran itu pasti cari yang entah deket rumah atau deket kantor atau tempat mobilitas dia gitu loh, supaya menggampangkan. Tapi kalau dioper sampai jauh-jauh ya normalnya orang nggak mau. Tapi kalau cuman ganti nama doang, mestinya member itu banyak yang mau, asal ya benefit dan keanggotaannya itu tetap. Tapi masalahnya tidak segampang itu. Member itu ada yang iseng-iseng telepon UFC. UFC itu bilang bahwa dia tidak ada hubungannya sama sekali sama Gold Gym. Nah lo ngamuk lah member, dikiranya rebranding, iya kan, ternyata cuci tangan lah. Terus kejelasan membershipnya ini kayak gimana? Udah bayar, nggak bisa latihan, nggak bisa di-refund, malah suruh nunggu proses. Menurut YLKI, pelaporan korban yang lapor itu sudah sampai 1.200 dan pihak pengelola itu sulit dihubungi. Ditambah lagi lokasi usaha sudah tidak lagi beroperasi, sudah tutup, sehingga banyak korban itu yang bingung ini mau mengadu ke mana. Mereka yang menjerit bukan saja mereka yang gagal mendapatkan perut six pack ya guys ya. PT, personal trainer, dan stafnya itu juga ikutan menjerit karena mereka belum menerima hak-hak mereka seperti gaji terakhir, komisi, dan BPJS tenaga kerja. Kok nama China yang kena getahnya? Fenomena ini bukan fenomena baru. Di Indonesia ada kecenderungan publik itu cepat nuding Tionghoa kalau ada sesuatu yang besar yang berurusan dengan duit, apalagi kalau duit hilang. Mau bisnis apapun ya guys ya, even bank, gym, atau bubble tea lah, mewah dikit itu langsung stigmanya, oh ini paling punyanya konglomerat Cindo nih. Padahal Gold Gym sendiri secara struktur perusahaan itu nggak ada jejak etnis Tionghoa, itu tidak ada sama sekali. Yang ada malah tudingan manajemen lokal itu salah urus. Ini tidak ada hubungannya sama sekali sama etnis manapun. Tapi
Karena Gold Gym ini terdengar fancy. Dan biasanya yang fancy-fancy itu punyanya Tionghoa tuh. Maka langsung lahirlah prasangka. Padahal itu cuman branding loh. Itu bukan bukti tes DNA. Kalau boleh jujur-jujuran ya. Gym kecil-kecil yang buka di ruko. Yang pakai peralatan seadanya. Nama juga ya paling Koh Acong Fitness. Sehat selalu gym kayak gitu ya, itu justru masih berdiri. Mereka itu nggak punya mesin mahal-mahal yang kayak gimana mewahnya. Mereka juga nggak jual protein yang mahal-mahal. Mereka ya cuman buka tiap hari, loyal sama konsumen, itu malah masih berdiri. Balik lagi ke Gold Gym. Kalau ada yang tanya, apakah Gold Gym ini punyanya China? Jawabannya adalah enggak. Seandainya iya pun, itu bukan masalah utama. Yang penting, gimana dong nasib member yang rugi? Gaji karyawan gimana dong? Dan apakah Gold Gym akan buka lagi untuk mempertanggungjawabkan ini semua? Tutupnya Gold Gym ini ngebikin kita sadar ya. Sukses gagalnya suatu perusahaan itu tidak berdasarkan ras. Keberhasilan itu nggak bisa dipatenkan berdasarkan marga. Entah margamu lim atau margamu lontong. Semuanya bisa sukses, semua bisa gagal. Jadi jangan hanya gegara satu bisnis yang collab langsung nodo. Ini punyanya etnis tertentu gitu ya. Padahal yang salah itu bukan etnisnya guys, yang salah itu sistemnya. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau sharing sebentar. Teman-teman nggak usah tergiur saya sama membership yang lifetime kayak gitu. Soalnya menurut pemilik gym yang ada di podcast, pada saat dia mendirikan gym, dia nggak tahu loh gymnya itu setahun itu bisa bertahan apa enggak. Kalau memang gymnya rugi ya udah tutup. Kayak gitu. Dia pemilik gymnya sendiri ngomong kayak gitu. Intan pun juga pernah ya ditawarin, ada member fitness elite di Surabaya. Intan disuruh bayar 10 juta untuk seumur hidup. Per bulannya itu bayar 50.000. Mestinya menarik sih ini. Jadi nextnya itu udah nggak usah bayar lagi, cuman bulanannya itu 50.000 doang. Kalau 10 juta, sedangkan pada saat itu membership per bulanannya aja 500.000, 2 tahun itu sudah cuan gitu ya hitungannya. Terus selamanya sudah nggak usah bayar lagi. Tapi ya gitu, itu beneran gambling karena nggak tahu itu gym bisa bertahan apa enggak. Itu pengalamannya Intan. Pengalamannya adiknya Intan itu tambah lebih ngenes lagi. Ini nih. Hypno Gym. Hypno Gym. Ini bawa namanya Romi Rafael. Pada saat itu Hypno Gym ini lagi buka pameran. Tapi gymnya itu belum berdiri, cuman pameran-pameran doang. Oh, soalnya kita lagi pembangunan, gymnya belum berdiri, makanya kita ada promo early bird kayak gitu. Dan adiknya Intan sudah bayar 6 juta. Terus ini hilang guys. Jadi Intan beli tas ini harganya 6 juta. Nah lo kayak beli tas LV ya kan. Teman-teman hati-hati juga, jangan tergiur sama gym yang belum buka. Wes, nggak apa-apa lah, bayar sedikit tapi aman. Sudah tahu gymnya buka, baru kita daftar aja. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.